Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel YouTube-nya Wiwin Mary Cahyani. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channelnya Wiwin Mary Cahyani. Dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian miliki. Oke guys, kali ini saya akan membahas strategi bisnis usaha soto untuk pemula. Maksudnya soto ayam ini ya guys ya. Atau soto apa aja terserah kalian. Saya cuman ngesetnya soto ayam aja. Jadi gini guys, kalau kalian misalkan nggak punya apa namanya toko atau kios atau ruko, kalian bisa mengawalin usaha di rumah. Apakah itu di teras, apakah itu di garasi, apakah itu kalau seandainya dapur kalian itu di depan kan ada kalau di rumah-rumah perumahan itu misalkan ada rumah salah guys, ada ruang tamu sejajar dengan dapur guys. Kan jadi posisi dapurnya di depan. Nah, itu kalian bisa mengawali usaha di rumah guys. Kalau misalkan usaha soto itu kan guys, bahan-bahannya bumbu soto ya, terus ayam goreng yang disuir-suir, terus apa namanya kubis atau engkol, terus udah gitu soun apa bihun ya guys, soun apa bihun, oh bihun kalau nggak salah, bihun, bihun cap mangkok guys. Nah, itu strateginya yang kayak gimana? Strateginya kayak gini guys. Pertama kita buka kan orang enggak tahu tuh kalau kita jualan soto, terkecuali kalau kita pakai spanduk di pampang. Misalkan mulai tanggal sekian eh, tersedia soto ayam. Misalkan nama warungnya warung ibu siapa gitu atau warung apa. Nah, setelah itu kita bikin bumbunya, guys. Bumbu sotonya itu oke lah kalian saya yakin pinter-pinter kalian bisa cari di YouTube bumbunya atau tanya ke orang tua kalian atau ke nenek kalian. Misalkan kalau bumbu soto yang akan saya sebutkan ini nanti saya tulis di deskripsi box ya guys. Misalkan atau saya sebutkan aja sekarang. Misalkan pakai apa? Kemiri, bawang merah, bawang putih, terus jahe, terus udah gitu apa namanya? Hmm, merica gitu ya diulek atau di blender terus ditumis, terus dikasih salam, lada, serai, daun jeruk ditumis. Nah, si bumbu tadi guys didinginkan dulu. Nah, kita sisihkan dulu ya guys ya. Setelah disisihkan terus kita kan udah menyiapkan tuh si engkol atau kubisnya dicuci bersih terus diiris-iris, ayamnya udah digoreng dan disuir-suir, terus bihunnya udah direndam pakai air hangat ya atau air panas supaya empuk. Nah, udah siap semua bahannya guys. Lantas kayak gini guys, kita taker air misalkan kalau seukuran satu porsinya itu butuh kuah berapa. Misalnya butuh kuah 600 mili, 500 mili, atau 400 mili. Nah, kita coba dulu guys, 1 sendok bumbu bumbu itu ya, bumbu soto. Tapi jangan lupa kita kan udah kasih Royco atau Masako atau misalkan pecin, terus garam kayak gitu kita udah kasih. Nah, terus kita masukin ke dalam kita ngerebus air guys, misalkan sebanyak 500 mili atau 400 mili atau 600 mili terserah kalian, seporsinya berapa airnya, kita ngerebus air di panci, terus kita masukkan 1 sendok bumbu soto, terus kita cicipin apakah rasanya udah enak atau belum. Terus kita masukkanlah terakhir kalau misalkan bumbu sotonya udah enak nih, kita tambahin kalau belum enak kita masukkan si bumbu sotonya lagi. Kalau misalkan udah dirasa enak, lantas kita masukkan bahan-bahan soto tadi, guys. Nah, dirasa enak, misalkan dirasa enak berarti bumbunya itu udah stop gitu. Misalkan ternyata bumbunya 1 sendok atau 2 sendok.
Nah, kalau udah kita cobain dulu, misalkan dalam 500, anggap 500 mili nih guys ya, 500 mili satu porsi gitu, 500 mili kuah soto, misalkan dengan 2 sendok makan bumbu soto udah enak. Nah, selanjutnya kita mengemas bumbu soto di dalam plastik-plastik guys. Kenapa di dalam plastik-plastik? Karena kan yang beli tidak langsung banyak guys. Nah, kita masukin ke freezer dulu, dimasukin ke dalam plastik-plastik kecil, masukin ke freezer bumbu sotonya, terus si ayamnya masukin ke freezer, sedangkan untuk kubisnya itu, jangan kita cuci dulu, kita simpan di chiller. Nanti kalau ada yang beli baru ngedadak kita motong sedikit, terus kita cuci, terus kita iris-iris dadakan. Kalau sounnya itu udah setelah di apa ya, setelah di istilahnya dileop itu ya kalau kata orang Sunda ya, dileop apa ya, udah dikasih air anget, bisa juga kita masukkan ke dalam freezer setelah di plastik. Jadi kita masukinnya seporsi-seporsi gitu, guys. Misalkan kalau misalkan, 1 porsi soto kan ada ayam goreng suwir, ada kubis atau engkol, ada soun, terus ada bumbunya. Nah, itu yang bisa masuk freezer itu adalah bumbu, soun, dan, ayam goreng suwir. Kalau untuk si engkolnya jangan dimasukin, guys. Jadi nanti kalau misalkan ada yang beli nih, "Bu, beli soto," misalkan, eee, 1 porsi, nah kita bikin 1 porsi, takarannya udah kita takar kan, di dalam plastik itu si bumbunya udah dimasukin ke plastik di freezer, kita keluarin dari freezer, langsung kita masukin ke air yang mendidih kuah soto. Jadi kita, nggak rugi guys, kalau seandainya kita misalkan bikin bikin bumbu soto banyak, terus disimpan di chiller, kan di chiller nggak kuat lama, paling tahan sekitar 3 hari, 4 hari, atau 5 hari gitu. Paling kalau saya nih, lebih yakinnya di chiller itu paling lama tahan untuk bumbu 3 hari, guys. Selebihnya saya nggak berani taruh chiller, saya taruh freezer. Jadi selama pembelinya belum banyak, jadi bumbu-bumbunya ditaruh di dalam freezer, tapi udah dikemas untuk 1 porsi, untuk takaran 1 porsi. Nah, berikut, ayam suwirnya juga udah takaran 1 porsi, terus bihunnya takaran 1 porsi, dan bihun ayam suwir bumbu takaran 1 porsi, masukin plastik-plastik, terus ditaruh di freezer, kayak gitu. Jadi guys, kita nggak takut, rugi gitu. Nah, syukur-syukur, saya doakan guys ya, kalian sehat walafiat termasuk saya ya sekeluarga semuanya gitu, sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan, usaha kalian lancar gitu, terus sukses, terus banyak yang beli. Tapi kan untuk mengawali sebagai pemula gitu, untuk mengawali usaha kan kita harus siapnya dikit-dikit dulu guys, selain sedikit juga harus safety. Maksudnya safety itu jangan sampai busuk, jadi masukin ke freezer. Demikian tadi guys share saya strategi usaha jualan soto untuk pemula. Dan mudah-mudahan usaha kalian laris manis Tanjung Kimpul. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.